saja bercerita tentang pengalamannya bersekolah di SMA. Cerita dulu tentang bagaimana suka dan duka ada di SMA Negeri 1. Iya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya ingin menyampaikan salam hormat dari Pak Bupati, karena tadinya beliau yang sangat ingin menyampaikan sambutan penutupan acara, cuman karena kemenakan beliau, kemenakan kandung lagi acara nikah di Gedung Labung Boki, sehingga beliau tidak bisa hadir. Tapi beliau menitipkan salam kepada seluruh rekan-rekan, orang-orang tua yang hadir di sini, teman-teman alumni semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah terkait lingkup Pemda Kabupaten Toli-Toli sempat hadir. Dan yang tertua sampai yang termuda. Di sini kita lihat sempat hadir juga kakanda saya, Bapak Kajari Kabupaten Kelungkung Bali. Mohon berdiri Pak. Ini putra daerah yang sudah sukses berkarir di luar. Kita doakan mudah-mudahan Pak Hamka tidak 10 tahun lagi Pak bisa menjadi Kajati di Sulawesi Tengah. Amin. Ada juga Bapak anggota DPRD Kabupaten Sigi di Kabupaten apa? Parigi. Apa? Donggala. Silakan berdiri Pak. Nah, ini juga sudah sukses. Ini putra daerah sukses di luar. Ada juga yang saya hormati juga Bapak Ketua Komite, Guru Panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Saya berterima kasih sekali serta hadirin undangan yang berbahagia. Sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini untuk selanjutnya kepada segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Toli, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Disnatalis ini yang berjalan dengan lancar dan meriah serta menjadi momen yang berkesan maupun bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Hadirin undangan yang berbahagia, lembaga pendidikan yang memegang peran Toli-Toli selalu memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pendidikan Kabupaten Toli-Toli yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan terampil. SMA Negeri 1 Toli-Toli dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mendidik anak-anak bangsa membangun masa depan dengan karya, kreativitas, dan inovasi serta semangat kemajuan. Kalau panjang ini Pak Lantung ke-17. Terima kasih Pak sudah menyumbangkan sebuah lagu. Dan saya Pak, alumni Kikis. Saya di sini juga cuman kurang lebih 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun karena memang nakal tidak juga sebenarnya. Ibu kita ini bukan anak nakal, cuma dulu sering bikin salah Pak. Sehingga kita ya mungkin guru terlalu sayang, terpaksa tidak naik. Tapi saya paling merasa alumni di SMA 1 ini Pak. Karena meskipun saya lulus di Surabaya, begitu acara pelulusan saya tetap lulusan di Toli-Toli. Dan saya pakai baju seragam SMA 1 Toli-Toli karena teman-temanku ini banyak kita Pak, Bu, kemarin. Ya. Dan saya bersyukur karena SMA 1 ini yang mempertemukan saya dengan mantan. Dengan Ibu. 7. Ini beliau ini Bu, yang pakai topi koboi ini. Dorang itu topi koboi. Nggak tahu dorang ikat di mana, dorang pakai kuda ini. Jadi saya ketemu dengan istri itu tahun 2005 Pak. 2005 pacaran kurang lebih mau 1 tahun. Dia pindah ke Surabaya. Saya susul. Itulah saya pindah ke Surabaya akhirnya. Dan kita pacaran kurang lebih 14 tahun. 2005 sampai 2018. 2018 kita menikah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi alhamdulillah memperkenalkan diri, ya saya alumni 2006. Waktu itu memang kepala sekolahnya Pak Cola, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menikah, anak sudah 2. Tapi kalau istri baru 1 Pak. Insya Allah 1 terus. Ya jadi memang saya berharap di Disnatalis yang ke-60 ini, kalau kita lihat Pak Kepsek menyampaikan sambutan tadi malam, ya saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada tim formatur yang akan menyusun kepengurusan tentang ikatan keluarga alumni SMA Negeri 1. Kita harus betul-betul mencerna apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Intinya ikatan alumni ini bagaimana orang-orang yang di dalam ini bisa
membantu dan mengembangkan pendidikan khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Saya kira itu ya yang harus kita cerna baik-baik yang apa yang disampaikan, karena kalau kita melihat SMA 1 ini umurnya sudah 60 tahun. 60 tahun ini kalau ibarat pohon yang besar, Bapak Ibu, sudah tua. Jadi kalau kita lihat juga hasil dari tunas-tunas pohon yang sudah tua ini ya, Bapak Ibu bisa lihatlah. Ada yang sudah menjadi kajari, ada yang sudah menjadi doktor, profesor, kepala Telkomsel, anggota DPR, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi apa, ada yang punya pesantren di Kabupaten Buol. Pokoknya sudah banyak lah kita lihat. Inilah hasil-hasil 60 tahun dari tunas-tunas yang sudah dilahirkan oleh SMA Negeri 1. Termasuk saya, ya. Saya sampai sekarang ini masih merasa lulusan SMA 1, Pak, Bu. Kalau saya kemana-mana, saya ditanya lulus mana, saya selalu bilang SMA 1. Itulah rasa bangga saya. Dan saya kira saya terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya Bapak guru-guru dan kepala sekolah karena sudah mengadakan acara Dies Natalis ini. Karena acara ini sangat penting karena ini mempersatukan kita yang sudah lama mungkin terpisah jauh. Karena saya kemarin bertanya cerita dengan orang di luar, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa Barat, karena tidak datang pulang ke sini ya. Jadi acara Dies Natalis dan juga reuni ini bukan cuma silaturahmi yang harus kita jaga, Pak, tapi keluarga juga. Jangan sampai alumni yang dulu ada ketemu mantan, pulang rumah sebaku WA, akhirnya terjadi sudah. Makanya yang dijaga bukan cuma silaturahmi, tapi keluarga juga ya. Itu saya Jadi sekali lagi saya terima kasih, apalagi saya lihat ibu-ibu guru saya ini yang kemarin mendidik saya, Ibu Ros, terus Ibu Hatifah, semuanya lah. Terus Pak semuanya itu kemarin memang yang paling dihafal selalu itu murid-muridnya nakal. Karena kita ini Pak, termasuk Pak Agus, kita ini kalau ada acara-acara begini, orang ini yang pertama cari guru, Pak. Selalu orang bilang pasti, Bu, orang dulu yang ibu jah hukum. Karena anak-anak berprestasi itu biasanya kalau anak-anak yang juara-juara itu bukan lewat yang guru, cuma diam-diam apa. Kalau orang tidak, orang tegur. Jadi ya, mudah-mudahan saya berdoa juga guru-guru saya ini mudah-mudahan semua sehat-sehat. Ya, kita syukuri ada yang beberapa sudah pensiun, tapi kita bersyukur meskipun sudah pensiun tapi masih sehat. Ya, karena guru ini sebenarnya sama dengan anak, ya. Sama persis dengan anak dan juga orang tua. Mantan suami ada, Pak, mantan anak tidak ada. Ya. Mantan murid ada tapi mantan guru tidak ada. Selamanya dia jadi guru. Selamanya, meskipun kita sudah jadi apa, dia tetap adalah seorang guru. Dan guru ini pekerjaan paling mulia karena pahalanya paling banyak. Karena betul-betul pengabdian. Betul-betul pengabdian kepada murid, kepada negara, kepada bangsa. Saya berterima kasih sekali. Dan yang bisa saya sampaikan yang paling terakhir, mudah-mudahan SMA 1 ini semakin berkembang di bawah kepemimpinan guru yang baru, semakin banyak menghasilkan tunas-tunas untuk bangsa dan juga daerah. Mudah-mudahan sekolah ini ke depan bisa bisa menangkap apa saja tantangan-tantangan ke depan, terutama kita dihadapkan dengan generasi 4.0 ini, Pak. Ya, dan kita punya target 2045 itu kita akan menjadi negara yang maju, bukan lagi negara yang berkembang. Sehingga anak-anak kita ini kapan harus kita persiapkan untuk itu? Sekarang ini, Pak. Jadi ini tugas guru sangat berat. Apalagi kita lihat anak-anak murid sekarang ini, terutama di bawah-bawahnya saya ini, angkatan-angkatan 2020 ke atas, mereka sudah sulit kita arahkan, ya. Kalau kita orang dulu kan ada anak 3, satu jadi pegawai, satu jadi dokter, satu jadi polisi, itu masih bisa. Kalau anak-anak sekarang saya lihat itu sudah tidak bisa lagi, Pak. Mereka niat kerja, berusaha sesuai passion, sesuai minat bakat mereka. Jadi ini tantangan yang serius, dah. Dan yang paling saya senangi dari acara ini adalah pameran UMKM-nya, Pak. Saya terima kasih kepada guru-guru panitia karena sudah membantu pemerintah daerah dalam hal membina UMKM. Saya jalan-jalan kemarin di luar, saya tanya-tanya ada sekitar 20 Pak ya, 20 tenan. Itu meskipun kelihatannya kecil, Bu, tapi kalau kita hitung penghasilannya banyak itu, Pak. 20 tenan itu satu hari saja dia menghasilkan 500.000 satu tenan. Satu hari berarti dia ada 10 juta. 10 juta kali 10 hari berarti ada 100 juta uang beredar di 20 tenan yang kecil-kecil itu.
Uang ini akan menyebar kemana? Ke pasar, ke para petani dia beli sayur. Dari para petani di pengepul di pasar, uang ini akan pergi lagi sampai ke desa-desa kepada petani-petani. Uang itu sampai ke petani di desa akan sampai lagi ke toko-toko, dia beli pupuk, beli bibit. Jadi uang ini berputar, Pak. Dia pergi ke pasar, beli ikan, uang ini sampai